Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik terakhir dari kuliah kita tentang teori morfisme ya. Saya akan mencoba diskusi secara proses ya nanti. Yang kelihatan menjadi menggunakan PPT yang kelihatan proses. Karena ini cukup rumit ya. Karena ini berkaitan ya, ini sebagai puncak dari, kalau di pelajaran PAUD itu puncak tema ya. Nah, salah satu kegunaannya seperti yang saya cobakan di dua soal kuis itu ya, itu adalah kegunaan dari teori isomorfisme. Walaupun kalau Anda mencoba itu bisa dibuktikan secara langsung juga ya, dengan mengkonstruksi isomorfismenya. Tetapi kalau kita menggunakan teorema isomorfisme nanti jauh lebih simpel ya. Baik, kita mulai dari recall, ini banyak yang kita recall. Yang pertama homomorfisme dulu. Apa itu homomorfisme? Nah, kalau kita ini sambil belajar karena mau puas nanti ya. Barangnya berupa apa? Homomorfisme itu pemetaan ya. Kalau kita mau mendefinisikan, lihat dulu barangnya berupa apa. Jadi pemetaan itu berarti dari mana ke mana. Jadi pemetaan dari grup ke grup ya. Nah itu kalau misalnya pemetaan dari grup D ke G garis dulu ya, atau ke H silahkan ya. Nah, misalnya pemetaan dari grup G ke grup H disebut homomorfisme jika mengawetkan operasi. Apa artinya mengawetkan operasi? Nah, dioperasikan dulu baru dipetakan, sama dengan kalau dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Berarti kalau kita beri nama pemetaannya itu F misalnya ya, berarti F dari AB akan sama dengan FA ya, operasinya. Jadi gampangannya pemetaan yang mengawetkan operasi itulah homomorfisme. Kemudian isomorfisme, oke depan ada ujian Jumat ya, ya seperti cabang UTS. Oke. Isomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat satu-satu dan ada. Ya. Nah, kalau kita bisa mengkonstruksi suatu isomorfisme dari suatu grup ke grup yang lain, kita sebut kedua grup itu isomorfik. Ya. Isomorfik. Nah, isomorfik. Jadi isomorfik itu sebagai kata sifat ya, isomorfik. Isomorfisme barangnya ya, isomorfism bahasa Inggrisnya isomorfik. Nah, kita berangkat dari kita punya homomorfisme. Jadi kalau saya punya P dari G ke G garis, ini adalah homomorfisme. Oke, kita letak. Yang pertama kita punya kernel. Apa isinya kernel itu? Ya, isinya. Saya tanyakan isinya ya. Itu kan notasinya ya. Simbolnya. Apa isinya kernel itu? Unsur di domain yang dipetakan ke identitas ya, itu. Kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa lugas ya, bahasa yang mungkin komunikatif, itu tidak harus semuanya dengan simbol ya. Nah, tapi kalau untuk keperluan pembuktian kita juga harus terampil dengan penggunaan simbol ya. Tapi dalam bahasa komunikasi Anda bisa mengutarakan dengan bahasa lisan ya, bahasa. Nah, kita sebut misalnya kernel itu K.
itu adalah kernel P. Berarti kalau per definisi adalah X anggota G sedemikian hingga peta dari X sama dengan identitasnya G. Nah ini berarti himpunan semua unsur yang dipetakan ke identitas. Apa yang Anda ketahui dengan kernel? Apa? Halo? Kernel merupakan subgroup dari subgroup G. Lebih tepatnya dia subgroup normal. Paham? Ya, Anda bisa membuktikan. Ya. Kemarin juga sudah muncul akhirnya di sifat-sifat itu ya, sebagai besar. Jadi kita punya bahwa K itu merupakan subgroup normal dari G ya. Nih. Nah, karena K itu subgroup normal dari G, berarti kita punya apa? Grup faktor. Nah, ini kan urutannya kita sudah punya semua ya. Berarti G per K, oh, ya. Berarti isinya apa ini? G K ini saja ya. Nah, koset. Mana G-nya berada di G. Berarti ini adalah suatu grup yang sering kita sebut grup faktor ya. Nah, dengan menggunakan satu nomornya adalah kernel ya. Nah, berarti ini grup, G juga grup, G garis grup. Kalau saya buat sketsanya, ini kita punya G, ini G garis, kita punya pemetaan di sini. Ya. Nah, terus kemudian karena G per K itu juga grup, kita bisa juga membuat pemetaan dari G ke G per K ya. Kita buat di sini. Ini G per K. Kita sebut aja apa ini? Simbol ini bacanya apa? Ada yang baca tali ya. Ini kan pelajaran SD SMP ya. Baca rokok. Tali. Tali bunyinya apa? Jadi kalau nama saya pakai tali itu kan ya. Nah, kalian bisa nulis namanya sendiri pakai huruf Jawa ya. Ini kalau dalam bahasa Greek atau Yunani atau Greece dibaca apa? Eta ya. Ya. Eta naon bukan urat. Eta naon. Oke. Kita definisikan etanya ini ya. Dari G ke G per K dengan definisi apa? G dikaitkan dengan kosetnya G ya. Ini sering disebut dengan natural mapping ya, pemetaan natural. Disebut natural ya karena unsur ke kosetnya gitu ya. Itu natural mapping. Dapat dibuktikan ini adalah suatu homomorfisme. Mudah buktikannya. Ini berdasarkan operasi koset saja hubungan pembuktiannya ya. Kalau kita lihat G1, G2 ini kan berarti G1, G2K by definition operasi yang di koset ini adalah G1K, G2K berarti sama dengan eta G1 ya, berarti eta itu adalah suatu homomorfisme. Berarti kita punya pi homomorfisme, ini juga homomorfisme. Nah sekarang kita buat sambungannya ya. Sambungannya dari sini ke sini kita konstruksi. Ini kita sebut C. Makanya psikologi simbolnya ini kan ya. Psikologi ya. Nah sini dari G per K ke G garis. Bagaimana mendefinisikan psi? Kita pinjam ini. Coba lihat di sini. Kalau di sini G,
Saya pakai warna lain aja biasa ya. Ada warna kuning merah. Di sini G, berarti di sini apa? IG, betul ya? Ini oleh ini, oleh B dibawa ke B. Ini G oleh eta ini dibawa ke G. Nah, betul ya? Nah, sekarang berarti kita mencoba mengaitkan ini dengan ini. Apakah nanti jadi pemetaan atau bukan, gitu ya? Nah, ini kan supaya nyambung kan berarti ini harus dengan ini kan ya? Nah, itu alamiah sekali. Nah, jadi sini kita lihat, jadi GK kita kaitkan dengan P. Nah, di sini warning, kita akan mendefinisikan berdasarkan koset ya. Ingat, koset itu ada kemungkinan sama walaupun unsurnya berbeda. Nah, ini well defined mutlak. Kita lihat ya. Kalau di sini enggak, karena di sini hanya unsur ya. Nah, kalau di sini sama pasti di sana sama kan ya. Tapi kalau ini hati-hati ya. Ini biasanya kalau dalam grup, kalau kita membuat pemetaan dari koset kemana gitu ya, domainnya koset isinya itu sering well defined harus merupakan suatu yang mutlak. Berarti di sini kalau kita punya apa G1K sama dengan G2K. Jika dan jika apa? Syarat yang ekivalen dengan kesamaan dua koset. Tuh banyak ya. Bisa G1 masuk di G2K, bisa G2 masuk di G1K, bisa apa lagi? G2 inverse G1 anggota K atau G1 inverse G2 anggota K. Udah. Kita pakai salah satu yang nanti berguna. Ini jika dan lain jika G1 inverse G2 masuk di K. Amin ya, ini sifatnya sudah kita buktikan. Nah, kalau G1 inverse G2 ini masuk di K, berarti peta dari ini ya, akan sama dengan identitas sesuai dengan definisinya K. Nah, berarti jika peta tetapi ya G1 inverse G2 sama dengan identitas. Padahal ini sama dengan apa ini? P G inverse P bisa ya G2. Ini kan karena homomorfisme. Ini sendiri berdasarkan sifat inverse, preserved inverse juga ya. Homomorfisme itu mengawetkan operasi, berarti akan sama dengan P G1 inverse P G2 ya. Ya. Nah, sekarang ini P G1 inverse sama dengan P G2. Kesimpulannya ini kan jika P G1 sama dengan P G2. Berarti ini apa? C dari G1K sama dengan C dari G2K. Berarti nah, kalau kita lihat ini kan semuanya jika. Kalau kita baca dari sini ke sini, ini ke sini, kita dapat bukti well defined. Berangkat dari unsur sama, petanya sama. Tapi kalau kita baca sebaliknya, kita dapat apa? Ayo, satu. Kita satu itu kan dari peta sama, unsurnya sama. Ya. Nah, jadi ini bukti ini sekaligus membuktikan well defined dan satu. Ya, ini sekaligus. Jadi kenapa saya pilih? Ini semuanya jika. Tapi kalau nanti ada langkah yang tidak jika jangan dipaksakan ya. Nah, kebetulan ini semuanya jika bolak-balik ya. Berarti ini bisa kita pakai untuk dua keperluan.
kesimpulannya kalau kita berangkat dari ini ke sini well defined, tapi berangkat dari peta sama, unsurnya apa yang di domainnya sama, berarti satu ya. Cara membuktikan satu-satu kan itu ya, berangkat dari petanya sama, kita tunjukkan unsurnya sama. Jadi kesimpulan kita di situ C itu adalah well defined, dan yang kedua dia sudah satu. Pertanyaan berikutnya, apakah C ini homomorfisme, gitu ya? Karena di sini tadi kan homomorfisme, ini juga homomorfisme. Kita klaim juga bahwa C adalah suatu homomorfisme. Nah, kalau mau saya jauh lebih sederhana buktinya dibandingkan dengan yang jadi kalau membuktikan saya kan C dari G1K G2K sama dengan. Nah, ini berarti dalam kurung kita selesaikan dulu C dari G1 G2K. Menurut definisi ini adalah P dari G1 G2. Karena P sudah merupakan homomorfisme, berarti ini sama dengan P G1 P G2. P G1 itu sesuai dengan definisi C dari G1K. Ini adalah C dari G2K. Berarti klaim kita terbukti ya. Berarti C ini adalah homomorfisme. Berarti kita punya ini homomorfisme ya. Nah sekarang kalau ini kita batasi tidak ke seluruh G garis, tapi ke image-nya saja, image dari P ya. Jadi diagram ini kita revisi sedikit. Jadi ini G ke di sini PG. PG itu berarti sama dengan image-nya P ya, seluruh image itu akan sama dengan image P ya, peta dari P ya. Nah, berarti ini tetap ya. Yang di sini juga tetap ya, karena ini juga hanya sampai di image saja kan, dia akan memetakan GK ke PG ya, nggak akan keluar. Jadi di sini juga ya. Kalau yang seperti ini berarti apa? Jadi ada, betul? Karena di sini berlaku untuk semua ya. Karena kalau diambil anggota PG pasti dapat rapetanya kan ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti C ini adalah suatu isomorfisme. Kan syaratnya tinggal kurang pada saja ya. Di sini sudah satu dan homomorfisme. Berarti ini sudah monomorfisme. Nah, kalau ini kita batasi pada image berarti isomorfisme. Nah, kalau ini isomorfisme berarti ada isomorfisme dari G per K ke PG atau ke image ya. Nah, berarti kesimpulan kita G per K yaitu G dibagi kernel isomorfik dengan image ya. Nah, inilah yang disebut dengan the first isomorphism theorem ya. Teorema isomorfisme pertama. Jadi kalau dibatasi seperti itu kita dapatkan. Jadi kalau sekarang C itu dibatasi dari G per K ke image-nya P. Image-nya P itu sama dengan PG. Maka ini adalah suatu isomorfis. Berarti kesimpulan kita G per K berarti K-nya adalah kernel. Itu isomorfik. Kalau di buku simbolnya ini ya. Ini ya. Nah, kalau Perry biasanya juga pakai yang ini. Nah, ya. Nanti lain buku simbolnya beda-beda ya. Nah, kalau di buku konsisten Anda boleh pakai yang ini, boleh pakai yang dua itu ya. Sebenarnya dua itu simbol untuk aproksimasi ya. Kalau Anda belajar itu pendekatan itu ya, yang sebenarnya buku itu aproksimasi. Kalau ini
ini atau kadar bawahnya cuma satu ya, ini itu isomorfik. Nah ini berarti image V atau VG sama saja. Nah ini yang disebut the first isomorphism theorem, FIT ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia teorema isomorfisme per ya. FIT. Teorema isomorfisme. Kok pertama Pak? Iya, ada yang kedua, ada yang ketiga. Di buku Anda, di buku kalian, yang kedua ketiga jadi soal. Kita lihat. Belum Pak. Yes. Ya. Nah, karena menganggap kalian ya itu selevel soal, nggak pantas dari teorema gitu. Nah, kenapa? Karena buktinya nanti menggunakan isomorfisme pertama, ya. Nah, jadi makanya ini jadi fundamental yang pertama. Nanti yang kedua, ketiga itu bisa diturunkan dari sini, ya, memakai. Tapi di beberapa buku yang lain itu disebut teorema sendiri-sendiri. Tapi di bukunya kalian walaupun jadikan soal disebut juga dalam kurikulum the second isomorphism theorem, the third isomorphism theorem. Berarti nggak dibaca. Baca cuma bagian depan, judulnya aja. Padahal maksud Pak itu dikasih buku itu biar dibaca, ya. Baca sebelum kuliah. Berapa kuis paling cuma 5%. Kuis tugas keaktifan 10%. Oke, nah contohnya saya keluarkan di kuis tadi ya. Contoh yang pertama bahwa GL2R dibagi dengan SLR isomorfik dengan R. Nah, lihat ini strukturnya ya. Berarti kalau menurut teorema ini, berarti nanti kalau mau membuktikan soal yang pertama, berarti kita harus bisa membuat homomorfisme dari GL2R ke R bintang. Nanti tunjukkan kernelnya sama dengan SL ya. Nah, itu strukturnya begitu. Jadi cara memakai teorema begitu. Jadi Anda harus bisa mengkonstruksi homomorfisme dari GL2R ke R bintang. Itu nanti diklaim kernelnya sama dengan SL. Itu penggunaan yang pertama, kita coba ya. Nah, itu sebenarnya Anda sudah pernah itu sebagai contoh homomorfisme, betul? Waktu kita mencari kernelnya juga pernah. Yaitu pemetaannya dari matriks ke determinan, betul? Oh, iya toh? Itu lihat contoh di homomorfisme, ya. Jadi biasanya di buku itu contoh yang di depan tuh nanti di belakang dipakai, ya. Itu soal nomor 1, kita buat pemetaan itu dari GL2R ke R bintang, ya. Dimana matriks kita kaitkan dengan determinan. Ini sudah kita buktikan homomorfisme kan ya? Coba lihat kembali di contoh homomorfisme. Ini buktinya saya kira yang dengan menggunakan sifat determinan ya. Determinan dari AB sama dengan det A dikalikan det B ya. Umumnya saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, kernelnya kita lihat ya. Kernel P berarti kan matriks anggota GL2R yang petanya sama dengan identitas. Petanya apa berarti? Determinan toh? Ya. Identitasnya kan satu, betul? Oke, sampai perumusan ini ada yang bingung? Betul ya? Ini berarti kan VA, ya toh?
pi A sama dengan identitas. Identitasnya 1 kan di R bintang. Sudah. Berarti matriks yang determinannya sama dengan 1 SL. Betul? Sesuai dengan definisi SL ya. Berarti ini adalah sama dengan SL2 ya. Nah, sekarang apa petanya ini? Ya. Nah, petanya ini kalau bisa kita membuktikan ini pada, berarti petanya sama dengan R bintang. Berarti klaim bahwa P itu adalah pada ya. Nah, klaim P itu pada. Nah, satu-satunya nggak perlu kan? Hipotesisnya nggak pada satu-satu. Tadi kan proses pembuktiannya tadi ya. Jadi yang penting homomorfisme, kernel, image yang kita identifikasi ya, cara mengidentifikasi menggunakan teori Mason. Homomorfisme, kernel, image itu yang diidentifikasi ya. Ini kenapa kita klaim pada dalam rangka mengidentifikasi image-nya. Kalau pada berarti image-nya sama dengan R bintang ya. Berarti saya ambil misalnya X sembarang anggota R bintang. Ya, kalau menggunakan pada kan ambil sembarang unsur di kodomain. Nah, tunjukkan ada unsur di domain yang petanya kembali ke situ ya. Nah, nanti harus tunjukkan ada unsur, ada matriks di sini yang petanya sama dengan X, gitu ya. Nah, yang determinan sama dengan X. Bagaimana kita konstruksinya? Nah, misalnya pilih matriksnya apa hanya X 0 0 1 betul? Ya. Ini determinannya kan X ya. Dari sini jadi pi A akan sama dengan determinan A sama dengan X ya. Nah, berarti di sini pi pada ya. Jadi pi pada. Nah, kalau pi pada berarti image-nya sama dengan R. Nah, sudah. Menurut the first isomorphism theorem atau menurut teori isomorfisme pertama selesai. Menurut berarti domainnya adalah GL 2R dibagi kernelnya adalah SL 2R. Nah, berarti akan isomorfik dengan R bintang. Ya, ini berarti sudah penggunaan teori isomorfisme yang pertama ya. Pak, ini kalau dibuktikan langsung apa bisa? Ya bisa. Dari sini langsung membuat mirip konstruksi buktinya teori tadi ya. Jadi kita buat pemetaan dari sini ke sini, dari koset dipetakan ke R bintang. Nah, ini bisa saya coba. Memang lebih rumit, ya. Karena seolah kan kita mengulang proses bukti teorema ya. Nah, jadi sebenarnya teorema itu kan biasanya dibakukan ya. Kita ketemu kasus beberapa kali, terus analog. Nah, proses itu dijadikan teori. Biasanya orang berpikir baik, itu soal yang pertama. Yang kedua, Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z6 ya. Nah, kalau kita mau menggunakan teori isomorfisme, berarti kita harus membuat homomorfisme dari Z ke Z6. Terus diklaim kernelnya sama dengan 6Z. Konstruksi P dari Z ke Z6. Apa kira-kira pemetaannya? X dipetakan ke
kelasnya X, betul? X ke kelasnya X. 5 ke kelas 5, ya. 6 ke kelas 6. Kalau 6 ke kelas 6, berarti kalau di 6 ya 6 itu ke 0, betul ya? Ya. Nah, ini berarti pemetanya bisa bayangkan 0 ke 0, 1 ke 1, gitu ya. 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, terus 6 ke 0, 7 ke 1, gitu ya. Min 1 ke, kalau min 1 ke berapa? 5, ya. Min 2 ke 4, min 3 ke 3, min 4 ke 2, min 5 ke 1, min 5 min 5 ke 1, min 6. Oh, bayangkan berarti X ke kelasnya X, ya. Nanti saya pakai simbol yang berbeda aja, sini saya kotak biar tidak sama. Ini X dibawa ke kelasnya X, gitu ya. Nah, ini nanti berdasarkan operasi yang ada di Z6. Dan kita di operasi Z6 itu masih ingat ya? Kelas X ditambah kelas Y adalah kelas X tambah Y, betul ya? Nah, dengan menggunakan itu, ini bisa dibuktikan adalah suatu homomorfisme. Jadi di sini X ditambah Y, ini kan berarti kelas X ditambah Y, kan sama dengan kelas X ditambah kelas Y, berarti akan sama dengan X ditambah Y, ya. Ini operasinya tambah ya, jangan kali. Karena Z dan Z6 itu dua-duanya grup terhadap operasi tambah. Cuma bedanya kalau di Z itu tambah bilangan, ya. Kalau di Z6 itu adalah tambah modulo. Oke, berarti ini P adalah homomorfisme. Berarti kita cari kernelnya. Coba lihat. Kernel P itu adalah X anggota Z. Sedemikian ini saya tulis dulu aja. P X-nya itu sama dengan kelas 0, gitu ya. Berarti X anggota Z sedemikian hingga kelas X sama dengan kelas 0. Kalau kelas X sama dengan kelas 0, berarti X sama dengan apa? Kelas X sama dengan kelas 0. Ayo, masih ingat? Semester lalu dipelajari, di awal semester ini kemarin juga direview sejenak, ya. Nah, kelas X sama dengan kelas 0. Berarti kesimpulannya X kelipatan 6, betul ya? Ya, kok bingung? Kelas 1 ya, kelas 0 itu semua bilangan bulat yang habis dibagi 6. Kelas 1 kalau dibagi 6 sisa 1. Kelas 2 kalau dibagi 6 itu sisa 2. Jadi semua bilangan kalau dibagi 6 sisa 2 itu kelas 2. Jadi kelas 2 itu sama dengan kelas 8, gitu. Ya, sama dengan kelas min 4, gitu ya. Sama dengan kelas 62. Sama dengan kelas 6.200.000. Ya, iya karena 6.200.000 dibagi 6 kan sisa 2. Ya. Gitu ya. Direkoding lagi ya dari bilangannya, nanti sering dipakai ya. Kelas 0 berarti ini sebenarnya X-nya adalah, nah kalau kita lihat di sini X anggota Z sedemikian hingga X-nya itu sama dengan 6T, T-nya di Z juga gitu loh ya. Nah berarti ini kalau kita tulis cukup gini aja, nggak apa-apa, 6T, T di Z sama gitu ya. Nah, ini yang sering kita simboli dengan 6Z ya. Kelipatan. Ya. Nah,
satu PR lagi di sini adalah menunjukkan ini pada, agar kesimpulannya image-nya sama dengan Z. Nah, klik P pada. Nah, kalau saya ambil kelas X itu berada di atas Y, kelas Y itu berada di Z6. Nah, Y-nya kan berada di Z, betul ya? Jadi pilih Y itu anggota Z kan ya? Nah, sekarang pilih Y itu anggota Z. Nah, terus berlaku apa? P Y berarti sama dengan kelas Y. Selesai, berarti pada toh? Iya. Berarti P pada berarti image-nya sama dengan Z. Menurut teori solusi pertama, berarti Z dibagi kernel, berarti Z dibagi 6Z isomorfik dengan Z. Ini contoh langsung soal yang menggunakan teorema isomorfisme. Nah, ini nanti kalau kita terapkan pada grup-grup hingga, terus kita gabung dengan teorema Lagrange, akhirnya dapat beberapa akibat yang ada gitu ya. Nah, misalnya dari sini, ya, dari mana tadi yang ini, bahwa kalau B-nya tadi dari G ke G garis, ini kalau kita ketemu dengan grupnya hingga, adalah kan kita punya G dibagi kernel P isomorfik dengan image P atau PG. Nah, padahal kalau kita berbicara isomorfisme atau isomorfik berarti kan korespondensi satu, berarti banyaknya unsur di sini sama dengan banyaknya unsur di sini kan? Atau kalau sebagai grup ya order dari G per kernel P sama dengan order dari image P. Nah, kalau kita punya teorema Lagrange, ini akan sama dengan order G dibagi order kernel P, ya, masih ingat ya, pada teorema Lagrange. Nah, ini akan sama dengan image P, atau ini bikin bentuknya, atau ini ekivalen dengan ini sama dengan kernel P dikalikan order image P, ya. Ini bisa dibaca akibat pertama, akibat kedua. Kalau dari sini berarti apa? Order image membagi order G. Order, jadi G ini sering kalau di buku nulisnya image itu adalah G ya. Nah, berarti order G membagi G. Jadi, kalau ditulis sebagai G boleh. Kalau biar terkoresponden satu-satu, itu ini ditulis PG boleh. Kalau di buku nulisnya adalah PG ya. Ya. Berarti ini PG membagi order PG membagi order G. Ya. Kesimpulan itu sebagai salah satu akibat. Kalau nggak salah di buku akibat pertamanya ini ya. Ya. Kalau nomor nggak penting. Isinya ya. Dan nomor lain buku ganti nomor lagi. Nah, dari sini kita baca PG order PG membagi order G. Terus PG itu kan image P itu juga subgroup dari G garis, gitu ya. Nah, berarti karena PG itu subgroup dari G garis, menurut teorema Lagrange order PG juga harus membagi order G garis. Jadi kesimpulannya order PG pasti membagi order G dan order G garis, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dalam grup hingga ini berupa bilangan semuanya, gitu ya. Kita bisa kalkulasi dalam grup bilangan. Kali ini nggak bisa kita terapkan karena Z ada ya. Nah, nanti ini juga nggak bisa diterapkan di soal nomor 1 ya, karena grupnya ini menggabung antara
teorema isomorfisme dan teorema Lagrange ya, yang Anda sudah kenali sebelumnya. Ya, nanti bisa dibuat. Nah, sebagai contoh, ini kesimpulan terakhir tadi bisa dipakai untuk mencari banyaknya homomorfisme dari Zn ke Zn contohnya ya. Itu ada berapa banyak ya. Oh ya, ini sebagai catatan ya. Kalau Z6 ini kita ganti dengan N, Zn, buktinya kan mirip ya. Ya hanya mengganti 6 dengan N ya. Jadi sebenarnya kesimpulan nanti juga berlaku kalau kita punya N ya. Jadi Z dibagi NZ isomorfik dengan Zn ya. Kalau kita lihat buktinya persis, hanya mengganti 6 dengan N ya. Jadi nanti kesimpulan yang sama. Nanti kalau kita punya ini P itu dari Z ke Zn, mana X juga dipetakan ke kelasnya X. Nah, itu nanti akan dapat kesimpulan bahwa Z dibagi NZ isomorfik dengan Zn ya. Buktinya persis menduplikasi 6-nya dengan N. Nah, ini nanti kesimpulan terakhir tadi bisa dipakai untuk memprediksi order dari IG ya. Nah, karena order IG itu harus dibagi order G dan order H. Ya, nanti ada kita selesaikan dulu target utamanya dulu ya. Teorema isomorfisme yang kedua itu ada di soal. Itu kalau kita punya subgroup, dua subgroup dari suatu grup, nah, dibawa ke angka berarti kantornya adalah A iris K, berarti A dibagi A iris K isomorfik dengan Anda konstruksi, kali kamu konstruksi buktinya sudah tahu, isi teoremanya ya tahu gitu ya. Nah, kalau saya biasanya membalik itu membacanya dari konstruksi bukti teoremanya jadi nggak langsung hafalan gitu ya, jadi ada. Jadi cara mengingat itu ada apa ya, persepsinya gitu ya. Nah, jadi kalau ada persepsinya itu lupa sebentar. Itu ada sistematika. Tuh coba lihat di buku Anda tentang the second isomorphism theorem. Itu di salah satu soal itu berurutan nanti second soal berikutnya dan ya. Saya lupa nomornya berapa. Exercise ya, exercise. Nomor berapa? Nomor berapa? Itu ada nomornya kan? Di soal 49, soal nomor 49 ya. Halaman 236 Second isomorphism theorem. Nah, tadi kalau tadi pakai HK, sekarang kalau di sini saya menyesuaikan dengan ini saja ya. K dan N itu subgroup tapi N-nya normal. Nah, tapi kan tadi Pak kan menggunakan HK. Kalau tadi HK berarti kan H dibagi H iris K isomorfik dengan angka per K ya. Sekarang K dan N saja ya. K dibagi K iris N isomorfik dengan Kn per N ya. Dari situ di hipotesisnya mengatakan bahwa G itu grup. Kalau kita punya G itu grup, kemudian K itu subgroup
subgroup biasa saja, N-nya adalah subgroup normal dari I, ya. Nanti dari sini akan diperoleh K dibagi K iris N isomorfik dengan K N per N. Ya, tujuannya apa di sini? N normal itu supaya di sini ya. Nanti saya sebagai di awal. Ya. Bagiannya itu kan harus normal ya. Nah, ini kalau kita mau mengkonstruksi bukti bisa dibayangkan. Ini dari ini ke sini, tunjukkan kernelnya ini gitu ya. Kalau kita menggunakan teori isomorfis yang pertama, berarti nanti pemetaannya harus dari K ke Kn per N, ya. Nah ini, terus tunjukkan kernelnya K iris N. I-nya kita konstruksi ini. Nah sekarang apa? Agar kernelnya nanti K iris N gitu ya. Nah, kira-kira apa? Ini alamiah sekali. Kalau kita lihat unsur di sini K kecil. Nah K kecil itu anggota K. Nah K kecil kalau dikalikan identitas kan anggota Kn, betul ya? Berarti kalau K itu kan bisa ditulis sebagai K kali identitas. Itu anggota Kn kan? Karena unsur di K dikalikan unsur di N. Identitas kan unsur di N ya. Nah berarti K itu unsur Kn. Berarti K dikalikan N besar. Berarti anggota K N per N, betul? Paham sampai di situ? K itu mula-mula anggota K, betul ya? Karena kita sampai dari domain kan? K itu anggota K. Tapi kalau saya kalikan identitas kan tetap K juga toh? Nah dengan demikian K bisa ditulis sebagai K kali identitas, padahal identitas bisa kita pandang sebagai unsurnya N, betul ya? Berarti Kn ini adalah unsurnya K identitas unsurnya Kn. Berarti K yang mula-mulanya di K bisa dipandang sebagai unsurnya Kn, gitu ya. Nah berarti nanti K kalikan N bisa kita pandang sebagai unsur dari Kn per N. Kalau kita nggak memandang ini kan unsur K per N kan ya. Kalau dari aslinya sebenarnya unsur dari K per N. Tapi karena kita bisa memandangnya sebagai unsur Kn, berarti K kali N ini bisa dipandang sebagai unsur Kn per N. Ya. Nah, berarti ini pemetaannya adalah ke Kn saja, ya. Jadi kita meyakinkan bahwa ini berada di sini di kodomen. Jadi kalau kita mau mengkonstruksi pemetaan, yakinkan hasilnya berada di kodomen, jangan sampai keluar. Error nanti. Nggak definisi. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari well defined ya. Jadi well defined itu selain menguji rumusnya, juga menguji apakah hasilnya tetap berada di kodomen. Juga termasuk bagian dari well. Oke, ini kalau dari well defined nilai fungsi nggak perlu. Kenapa? Karena hanya unsur saja tuh. Kalau di sini sama pasti di sini sama kan ya? Nggak mungkin di sini sama, di sini beda. Nah, yang memungkinkan di sini sama, di sini beda itu kalau di sininya kosen ya, karena ininya bisa beda. Oke. Nah, berarti di sini harus diklaim homomorfisme kernel karena mau di seluruhnya harus pakai, gitu ya? Berarti homomorfisme kernel pakainya harus kita verifikasi. Nanti kernelnya harus sama dengan K iris N, ya. Nanti kalau pada berarti image-nya ini, berarti nanti domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Ya. Oke, ini tadi mau konstruksi. Sekarang homomorfisme, lain ini adalah homomorfisme. Nah, lihat kalau saya ambil K1, K2 itu anggota K, berarti kita lihat P K1, K2 perlu definisi ya sama dengan K1, K2 N. Jadi hanya menggunakan perkalian dari koset K1N dikalikan K2N. Jadi ini adalah P
K1 pi. Oke, umum maksimal selesai. Sekarang cari kernel. Nah, klaim bahwa kernelnya pi itu nanti harus sama dengan K-N. Nah, sekarang kalau saya ambil X itu anggota kernel pi, jika apa ini? Yang pertama X-nya kan masih di domain, gitu. Berarti X-nya anggota K dan peta dari X sama dengan identitasnya di sini apa? N, betul? Identitas di sini adalah N. Ya. Oke, berarti ini jika dari jika X-nya anggota K dan petanya X tadi apa? KN, betul? XN ya. XN sama dengan N. XN sama dengan N karena equivalent dengan mengatakan X berada di X ya. Nah, berarti ini jika X di K dan X di N. Bukti selesai. Berarti kan ini apa? X anggota K iris anggota kernel jika anggota K iris N. Berarti kernel sama dengan K iris N. Ini subset ini subset sini ya, cari subset. Kalau kemudian jika cari subset. Tadi klaim kedua bahwa kernel sama dengan K iris N selesai ya. Nah, tinggal menunjukkan image-nya sama dengan ini. Berarti sama halnya dengan menunjukkan pi itu adalah panjang. Dan bukan sama loh ya. Bisa coba lah bodoh berarti sama. Oke, pada kalau membuktikan pada ambil unsur di kodomain. Di kodomainnya berarti dalam bentuk ini, misalnya AN gitu ya. Hanya di KN ya, ambil di klaimnya di pada ambil unsur di kodomain berarti AN anggota KN per N ya. Kalau AN anggota KN per N berarti A nya anggota apa? KN, betul? Berarti A bisa ditulis A itu sama dengan misalnya X kali atau K-nya aja K. Gampang awalnya K kecil, N kecil ya. Untuk suatu K di K N, kita ngomong tahu jadi N. K di K N di. Nah, berarti K-nya di K. Berarti sekarang yang kita pilih K ini nanti yang sebagai anggota domain. Jadi saya pilih sekarang K anggota K. Ya, yang eksisnya kan dari situ kan ya. Dari situ. Nah, sekarang tinggal menunjukkan bahwa peta dari K itu nanti sama dengan AN ya. Oke. Berarti pi dari K akan sama dengan K N. Terus kenapa kok nanti ini sama dengan A? Ingat, kalau R-nya itu berada di N, kan jika N sama dengan N, betul? Nah, berarti ini akan sama dengan K N, betul?
tadi sering kita pakai juga. Jadi koset itu nggak berubah kalau dibentuk dari unsur akuntansi. Ya. Daripada berarti image-nya sama dengan satu. Berarti menurut teori isomorfisme pertama, domainnya adalah K. Sebenarnya gini saya tulis dulu ya. K per capital P isomorfik dengan image P. Berarti K dibagi K iris N isomorfik dengan K N per N. Itu sekat. Ini soal, kita mengerjakan soal. Nah, yang dessert itu kayak pembagian bilangan ya. A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Teori matematika kayak gitu ya. Nah, seperti yang A per C dibagi B per C. Kalau dibilangkan sama dengan ya, sama dengan A per B. Kalau ini isomorfik. Yang ketiga itu hafalannya gampang. Apa? Tapi buktikannya nggak tahu. Saya menyesuaikan simbolnya dengan yang ada di biar nanti kalau saya membuat simbol sendiri Anda bingung. Ya. Jadi kalau di situ ada M dan N adalah subgrup normal dari G. Nah ini kali ini dua-duanya normal. Kenapa? Karena nanti dipakai untuk pembagian ya, dua-duanya baik M maupun N-nya normal. Kemudian N itu subgrupnya dari M, maka nanti kita membuktikan G per N dibagi M per N isomorfik dengan G per M. Nah, kalau kita mau menggunakan the first isomorphism term, berarti sini kita membuat pemetaannya dari G per N ke G per M. Terus tunjukkan kernelnya M per N. Ya. Nah, harusnya kita harus bisa membaca dari apa yang mau dibuktikan ya, kalau mau memakai suatu teori. Jadi di sini nanti kita akan membuat dari G per N ke G per M ya. Itu ya. Kanannya G M, kirinya G M ya. Nanti klik karenanya adalah M per M. Jadi kita sebut ini. Nah, apa ini? Yang alamiah kita lihat ini. Di sini kan bentuknya GN. Ya. Nah, kira-kira kemana? Yang GM ya. Nah, boleh. Apa? GN ada ya. GL dengan nah, ini perlu garis divide apa enggak? Perlu, karena offset ya. Jadi kalau kita punya jadi klaim pertama P verify ya. Kalau saya punya G1N sama dengan G2N, kesimpulan kita apa di sini? Supaya nanti di sini sama, gitu kan ya? Nah, berarti kita menggunakan G1 inverse, G2 anggota N. Padahal N subgroup dari M, betul? Nah, ya, kalau enggak kita tulis bertahap lah. Kalau langsung bingung, ini pula-pula kesimpulannya begitu. Nah, karena N subgroup dari M, maka kita punya G1 inverse, G2 anggota M. Ya, selesai. Kalau anggota M jadi apa? G1M sama dengan G2
sudah define, selesai ya. Jadi di sini sama, di sini juga sama. Oke. Klaim well define sudah. Klaim homomorfisme ya. Yang kedua, klaim P adalah homomorfisme. Kalau menurut saya kira lebih mudah. Jadi P dari G1N G2N. Yang dalam kurung kita sederhanakan dulu, berarti P dari G1 G2N ya. Menurut definisi itu sama dengan G1 G2M. Nah ini menurut definisi operasi G1M G2M. Sudah selesai, bersama saja dengan P dari G1N P G2. Homomorfismenya sudah selesai. Kita cari kernel. Kernelnya harus M per N ya. Berarti anggota kernel di sini kan bentuk kosennya G N anggota kernel V jika dan hanya jika apa? G N dipetakan V dari G N sama dengan apa? Identitasnya apa? M ya. Jika ini tadi apa? GM sama dengan M. Jika G anggota M. Kalau G anggota M, apa kesimpulan kita? Jika jadi di sini sebenarnya apa? Kan GN ini mula-mula G-nya itu di G ya, kan karena di domain ya. Jadi sebenarnya di sini selain jadi di sini kesimpulannya sebenarnya ada dua. GN anggota G per N dan inilah. Nah, tapi di sini karena G-nya itu di M, berarti GN jadi M per N gitu loh ya. Mula-mula di G per N ya. Nah, tetapi di sini menjadi anggota M per N. Karena apa? Karena G-nya berada di M. Ya. Paham ya? Dari sini berarti kernel P sama dengan M per N. Tinggal membuktikan pada klaim P pada. Saya ambil lain aja lah. AM anggota G per M. Kalau AM anggota G per M, jadi A anggota G. Jadi apa? AN anggota G per N. Sekarang lihat P dari AM. Per definisi A. Selesai. Bacakan padanya. Nah, sudah selesai. Berdasarkan teorema isomorfisme pertama, domainnya adalah G per M. Kernelnya M per N. Isomorfik image-nya G per N. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya nanti berarti UAS sampai di sini. Ya pokoknya bahas setelah UTS ya. Jadi mulai kuliah pertemuan ke-9 itu ya. Berurut kok kita ya. Kita enggak. Nah, tadi di tugas itu sedikit saya berikan ada soal tentang direct ya, Pak, yang hasil kali dalam eksternal direct product ya. Nah, itu coba sedikit kenal. Saya khawatir dosen yang lain padahal itu nggak masuk materi ya, itu pengayaan saja. Tapi saya definisikan di tugas tadi ya, dikali nanti. Tapi saya berusaha nggak mengeluarkan soal itu karena memang nggak masuk. Nah, kemarin kan kita lompati ya, Pak, yang berkaitan dengan direct product karena di RPS-nya memang nggak ada. Ya, materi yang disepakati itu yang sudah tertulis di semester itu ya, semuanya kan. Tapi agak kenal tadi saya berikan soal itu, tapi definisinya saya masukkan. Tapi kalau Anda ingin melihat lebih jauh, ya ada itu di satu bab sendiri kan. Tadi karena saya ingin mengaplikasikan teori mesomorfisme ya. Tapi saya bekerja dengan contoh langsung ya. Nggak umum. Untuk set 12 itu berarti set 3 kali set 4 ya. Makanya nanti soalnya saya buat set 3 ditambah dengan set 4 dibagi set 3 itu semua dengan pakai teori mesomorfisme. Oke, kalau kita ketemu lagi hari Jumat pekan depan ya untuk UAS ya, dipersiapkan yang baik. Terus saya juga berpesan untuk tugas ya. Nah, deadline tugas juga pas UAS ya. Terakhirnya untuk UAS lewat tutup ya. Cepat dulu diselesaikan. Waktu Anda tinggal sampai sepekan saja. Oke, mudah-mudahan Anda masih kuat menghadapi cobaan kehidupan ini. Cobaan ujian ya, jadi kalau Anda lulus akan naik level gitu ya. Ya, naik derajat ya. Naik level. Kayak main game ya, naik level ya. Memang manusia itu harus setiap hari diuji supaya terus naik level ya, tetap ke atas. Kalau Anda nggak mau diuji, nggak akan pernah naik. Tinggal sedikit lagi Anda akan menyelesaikan semester ini. Tinggal Anda lulus atau tidak, ya. Lulus optimis, nah, lulus optimis, hasilnya buruk ya. Manusia itu harus optimis ya. Hasil ada campur tangan dari Allah ya. Nah, nanti apapun yang ditentukan Anda tidak boleh terlalu dengan kekecewaan. Bisa lulus, pulang. Semangat. Untuk pulang. Oke, cukup ya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.